sudah Taufik dan Tutur Wais. Waktu dan tempat kami persilakan. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala niyatil futuh wal munuh wal rusuh sarahil jasadi wal rutabatin nasuh lahadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Sudah Taufik halaman 20 yang mana? Arkanus Shalah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala radhiyallahu anhu. Faslun, ini suatu pasal. Arkanus salati, rukun-rukun salat, sab'ata asyara, ada 17. Rukun-rukun salat ada 17. Sesuatu yang menyebabkan sah dan tidaknya ibadah salat kita ada 17. Satu, tidak kita kerjakan, tidak sah salat kita. Satu, kita tinggalkan, tidak sah salat kita. 17 rukun salat. Al-awwalu, yang pertama, an-niyatu, niat bil qalbi, di hati. Niat di hati. Ya. Niat lil fi'li, untuk melakukan salat. Lafadznya usolli, itu lil fi'li. Usolli, aku niat salat. Usolli, aku niat salat. Wa yu'ayyinu zata sababi, dan menentukan salat yang mempunyai sebab. Ta'yin namanya. Ya. Ta'yin. Salatnya salat apa? Ya, zuhur, asar, ataupun maghrib atau isya atau subuh. Wayanwil fardiyata, dan niat fardu fil fardi, di dalam salat fardu. Jadi ketika kita salat, yang wajib diungkapkan itu 3, qasad, ta'arud, ta'yin. Qasad itu usolli. Ya. Qasad usolli. Ta'arud fardha, menyebutkan kata fardha. Kalau salatnya salat fardu, wajib kita sebutkan fardha. Kemudian ta'yin, salatnya apa? Zuhur, asar, maghrib, isya atau subuh. Jadi usolli fardal zuhri, usolli fardal asri, usolli fardal maghribi. Itu waktu kita ngangkat tangan, Allah, hati kita tuh yang ngomong, aku niat salat maghrib, aku niat salat fardu maghrib, aku niat salat fardu isya, aku niat salat fardu subuh. Wa akbar gitu. Kalau jadi makmum, sebut makmuman, Allah, aku niat salat fardu isya, menjadi makmum. Hu akbar gitu. Karena Allah Ta'ala hu akbar. Kita diajarinnya kan lengkap. Kadang-kadang suka kepanjangan tuh ya. Allah sajahku niat sembahyang isya. Oh, masih begitu. Ya. 4 rakaat. Oh, menjadi makmum. Imamnya Haji Soleh. Maka disebut imamnya siapa? Ya, menjadi makmum dari Imam Haji Soleh. Ya, menghadap kiblat fardu karena Allah Ta'ala akbar. Lebih daripada 7 harokat atau 14 alif batal tuh salat. 14 harokat 7 alif. Tek 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 tek. Allah batal. Melebihi 7 alif 14 harokat batal. Itu juga diperselisihkan di dalam apa namanya
ilmu tajwid. Kata ulama tajwid tuh mat apa tuh? Allah, namanya mat ular koros. Jadi niat itu di hati. Kalau sebelum takbir kita sholli fardhu, itu bukan niat, itu talaffuzun niat, melafazkan nih. Hukumnya sunnah. Sholli fardhu maghribi salat, itu sunnah hukumnya. Wajibnya ketika kita Allah, lisan kita Allah, tangan kita angkat, hati kita aku niat salat fardhu maghrib akbar. Allah, aku niat salat fardhu isya menjadi makmum karena Allah Ta'ala akbar, begitu. Tanpa disebutkan menghadap kiblat, memang kita udah menghadap kiblat. Tanpa disebutkan 3 rakaat, emang maghrib 3 rakaat. Ya. Makanya kalau ada orang ngomong begini, sembahyang mah nggak perlu pakai usolli. Benar. Benar. Kalau yang dianggap perlu itu maksudnya wajib. Nggak wajib pakai usolli, benar. Yang dimaksud usolli sebelum takbir. Sebelum takbir bukan niat, namanya talaffuzun niat. Manfaat gak? Manfaat untuk apa? Untuk ngambil ancang-ancang. Kalau bahasa kitanya, supaya menghadirkan hati kita. Sehingga ketika nanti kita niat di dalam hati kita, itu udah. Ya, kadang-kadang kan kalau nggak ngambil ancang-ancang, kita sembahyang zuhur, bacaannya asar. Allah, saya salat asar, akbar, padahal sembahyang zuhur. Udah takbir, kata, iya, zuhur ya. Gitu. Kenapa? Karena nggak ngambil ancang. Oh, saya mah nggak pakai. Ada orang sembahyang biasa. Allah, ada nggak? Itu niatnya bagaimana itu? Tanya, sampean nggak niat? Niat? Kok takbiratul ihramnya cepet banget? Kan niatnya waktu takbiratul ihram, itu niat apa? Anda dari rumah udah niat. Anda dari rumah tuh niat sholat kemari, udah niat. Itu bukan niat, itu azam namanya. Azam itu bercita-cita, bertekad. Saya mau sembahyang ke Masjid Al-Hidayah, itu tekad, cita-cita. Belum tentu sampai Al-Hidayah, ya enggak? Begitu sampai depan pagar, ada teman yang perempuan loh, ke BP, ayo ngikut. Nggak jadi ke Al-Hidayah. Ya. Itu namanya azam, bukan niat. Niat itu qasdus sayyid muqtarinan bifi'lihi. Menyengaja sesuatu dibarengi dengan perbuatannya. Perbuatan salat itu pertama kali takbiratul Allah, aku niat salat fardu maghrib ya menjadi makmum karena Allah Ta'ala akbar. Qasad ta'arud ta'in, sholli fardal maghrib, sholli fardal isya, sholli fardal subhi, gitu. Kalau kita makmum sebutkan makmuman, kalau kita imam sebutkan makmuman. Ya. Ringkas kan? Lo sahajaku pakai sahajaku. Jadi aku niat sembahyang maghrib, ya kepanjangan nantinya. Qasad ta'arud. Ini perkara niat saja saudara sekalian banyak ya. Saudara-saudara kita yang belum pada paham. Sembahyang. Allahu Akbar. Wa yaqulu, dan dia ucapkan bihaitsu yusmi'u nafsahu, sekira dia bisa memperdengarkan dirinya. Kakulli ruknin qauliin, seperti semua rukun fi'li, rukun qauli. Kalau rukun qauli semuanya harus kedengaran telinga sendiri. Bacaan Allahu Akbar. Ya, jadi niat itu rukun salat, membaca takbiratul ihram, mengucap Allahu Akbar juga rukun salat. Syaratnya takbiratul ihram mesti kedengaran telinga sendiri. Allahu Akbar. Gitu. Jangan nggak kedengaran telinga sendiri. Nggak ada gerak bibir. Baca Fatihah juga kan rukun qauli. Kedengaran telinga sendiri. Tasyahud akhir. Kedengaran nggak? Rukun-rukun qauli syaratnya harus terdengar dengan telinga sendiri. Telinga tetangga nggak perlu dengar. Ya, gitu. Wa huwa saniya arkaniha, dan takbiratul ihram itu rukun yang kedua. Rukun yang kedua daripada salat adalah takbiratul
ihram, mengucap Allahu Akbar, ngangkat tangannya sunnah. Ngangkat tangannya sunnah, enggak ngangkat tangan sah. Sholli pada maghrib, Allahu Akbar, sah, enggak ngangkat tangan. Ya. Ngangkat tangan, enggak ngucap Allahu Akbar, enggak sah. Enggak sah. Karena yang disebut takbiratul ihram adalah mengucap bacaan Allahu Akbar. Dan syaratnya mesti Allahu Akbar, tidak boleh diganti dengan lafaz lainnya walaupun artinya sama. Allahul A'zam, enggak boleh. A'zam sama Akbar sama. Sama-sama besar, enggak boleh. Atau walaupun benar Allahus Samad umpama. Ya. Jadi mesti dengan lafaz Allah dan lafaz dalam syarah sifat Safinah, kitab Safinah Kasifatus saja yang sudah kita atamkan, ya bahkan ya tidak boleh memanjangkan lafaz huruf A-nya Allahu Akbar. Allahu Akbar. Artinya bukan Allah Maha Besar. Kalau A-nya dipanjangkan jadi istifham, bertanya, Allah, apakah Allah Maha Besar? Tuh. Artinya jadi nanya. Bahasa Arab tuh begitu. Yang pendek dipanjangin artinya jadi berubah. Lafaz akbar dipanjangin, nggak boleh juga. Allahu Akbar. Artinya Allah bedug yang besar. Tuh, kacau nggak tuh? Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allahu Akbar, Allah bedug yang besar. Tuh. Terus harus kedengeran semuanya, dengan cuman Allah yang Allah. Ada orang sembahyang gitu? Kedengaran Allahnya doang, Akbarnya kedengaran. Allah. Harus kedengaran dua-duanya. Allah dan Akbar. As-salisu, kemudian yang ketiga, al-qiyamu fil fardi. Berdiri wajib dalam sholat fardu lil qadiri, bagi yang mampu berdiri. Bagi yang mampu berdiri wajib sholat berdiri. Kalau tak mampu berdiri baru boleh duduk, dan seterusnya dan seterusnya. Ada kawan saya sholat kakinya sakit. Kakinya yang sakit, dia nggak bisa duduk iftiras, tidak bisa duduk tawarruk, nggak bisa. Kenapa? Kakinya lagi sakit. Dia sembahyang mbari duduk di kursi, padahal dia bisa berdiri. Padahal dia bisa. Ente ngapa duduk pakai kursi? Kakinya sakit, nggak bisa berdiri. Bisa. Kau sembari duduk. Tuh. Jadi kalau masih bisa berdiri, nggak boleh sholat sambil duduk. Kan kaki anda sakit, tapi kan ente bisa berdiri. Kalau ente nggak bisa duduk, nanti ketika duduknya boleh ente duduk pakai kursi. Ya, ketika duduk iftirasnya boleh ente duduk pakai kursi. Sementara berdiri itu salah satu fardu atau rukun di antara rukun-rukun sholat. Kalau salat sunnah boleh mbari duduk, walaupun kita mampu berdiri. Salat sunnah kita mampu berdiri, mbari duduk boleh. Lagi segen banget mbayang tarawih, lagi malas banget, boleh mbari duduk. Ya, mbayang tarawih, mbari duduk, boleh. Tapi pahalanya setengah. Ya, jangan minta sama dengan orang yang berdiri. Pahalanya separuh. Ar-rabi'u, kemudian yang keempat, qiraatul Fatihati, membaca Fatihah bil basmalati, dengan bismillah. Mazhab Syafi'i, bismillah termasuk ayat Fatihah. Kita yang bermazhab Syafi'i ya harus membaca bismillah. Allahu Akbar, alhamdulillahi rabbil alamin. Baru pulang umroh. Tadinya sebelum umrah Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum umrah, begitu pulang umrah Allahu Akbar, alhamdulillahirabbil alamin. Itu begitu Masjidil Haram. Masjidil Haram.
kata yang ngongkosin, lu mendingan kagak gua ongkosin kemarin umur. Ya, bukannya makin maju makin mundur. Ya. Bismillah termasuk ayat Fatihah inda Syafi'i. Imam Syafi'i. Kalau ada orang di sini mengaku dia bukan mazhab Syafi'i, bohong. Dia mau mazhab siapa? Ngajinya sama siapa? Gurunya sama siapa? Kitabnya apa? Coba dah. Ana nggak baca bismillah kan ana bukan Syafi'i. Ente bukan Syafi'i, ente siapa? Ya, ana Maliki. Ente ngaji sama siapa? Sama Habib Syafiq. Wah, Syafi'i. Ya. Sama Kiai Sarip Syafi'i. Ya. Ya. Kitabnya apa? Bohong. Ya. Wat tasdidati dan tasdidnya. Fatihah tasdidnya ada 14. Fatihah tasdidnya ada 14. Dulu saya waktu ujian fikih, ya, saya pernah ngajar pelajaran fikih di Madrasah Aliyah Al-Wuthqa, ya. Itu ya soalnya cuma 2, ya. Soal pertama, ya, ada berapa tasdid Fatihah? Tulis. Soal kedua, tuliskan doa kunut. Hancur semua itu. Yang dia baca tuh persiapannya yang di buku paket. Ya, bab ini, ternyata pertanyaannya bukan itu. Ya. Kurang 1 maka tidak sah. Fatihahnya tidak sah, salatnya juga tidak sah. Kan di kitab Safinah ada lengkapnya tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tasdidnya ada berapa? Bismillah tasdidnya ada berapa? 3. Bismillah di atas Allah. Rahman di atas Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada tasdidnya. Enggak mesti begini. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak mesti begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ada nggak tasdidnya? Berapa? 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ada nggak tasdidnya? 1. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ayat kedua tasdidnya berapa? 2. Jadi berapa? 3 tambah 2. Ar-Rahmanir-Rahim. Ayat ketiga tasdidnya jadi berapa? Maliki yaumiddin. Tasdidnya berapa? Di mana? Di atas dal. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Ujungnya sih boleh in. Tapi midin, bukan middin. Berapa tuh? 8. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berapa? Jadi berapa? 10. Ihdinas siratal mustaqim. Ada tasdidnya? Berapa? Ihdinas siratal mustaqim berapa tasdidnya? Di mana? Di atas sad. Ihdinas siratal. Kalau sadnya nggak pakai tasdid, jadi begini. Ihdina siratal mustaqim. Ihdina siratal. Ihdina sirata. Sirata. Ihdina sirata. Sirata. Ihdinas. Dan ihdina siratal mustaqim. Nggak ada tasdidnya. Jadi berapa tuh? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Berapa? 1 di atas alladzina. Ghairil. Jadi berapa?
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Berapa? Jadi berapa? 14. Kalau tadi ditanya langsung jawab gelagapan. Fatihah tajwidnya berapa? Berapa ya? Jadi ya, jadi imam juga kudu tahu tasdid Fatihah. Kalau nggak tahu tasdid Fatihah, jangan jadi imam. Ya, ntar kurang atuh, ya nggak sah. Wa muwalatiha, dan berturut-turut baca Fatihah itu berturut-turut, tidak boleh diselingi dengan kalimat zikir yang lainnya. Kalau diselingi kalimat zikir, batal Fatihahnya, bukan sholatnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mati lampu, astagfirullahaladzim. Ulang lagi tuh, batal. Alhamdulillahirabbil bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil rahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Batal tuh gara-gara astagfirullahaladzim. Ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahman. Hidup lagi tak, alhamdulillah. Batal lagi. Jadi Fatihah mesti mualat. Artinya mualat, tidak boleh diselingi dengan zikir yang lain. Mau bersin kayak kita, mau ya mati lampu kayak, mau kaget kayak. Ya. Kalau sudah waladdallin itu sudah selesai. Kita mau selingin Rabbighfirli kagak ngapa-ngapa. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin ayat Fatihah bukan? Bukan. Rabbighfirli wali walidayya. Amin. Ada nggak orang yang nyelipin begitu? Boleh. Ya, karena amin tidak termasuk ayat Fatihah. Wa tartibiha, dan tartibnya ayat 1 sampai ayat 7. Jangan ayat 7 sampai ayat 1, nyungsang namanya. Ya. Nyungsang. Bisa Fatihah nyungsang itu. Ya. Dari ayat 7 dulu, baru ayat 6, ayat 5, ayat 4, ayat 3, ayat 2, ayat 1. Wa ikhrajul hurufi min makharijiha, dan mengeluarkan huruf dari makhrajnya. Jangan semuanya pakai sin besar. Ihdinas syiratal mustaqim, syiratal ladzina. Ada ya? Semuanya pakai sin besar. Syiratal ladzina. Wa adami lahnil mukhilli bil makna, dan tidak ada kesalahan yang merusak makna. Jangan ada kesalahan yang merusak makna. Contoh, siratal ladzina an'amta dibaca siratal ladzina an'amtu alaihim. An'amta dibaca an'amtu. Itu kesalahan yang merusak makna. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang engkau beri nikmat atas mereka. An'amta, begitu an'amtu artinya aku. Jalan orang-orang yang aku beri nikmat atas mereka. Tuhan loh ngasih nikmat atas mereka, an'amtu. Apalagi an'amti, jadi perempuan itu. Jangan ada kesalahan yang merusak makna. Wa yahrumu, dan haram allahnu, kesalahan alladzi yukhillu yang merusak makna. Haram. Ya. Kalau tasdidnya hilang tuh iyyaka na'budu, jadi hanya kepada sinar matahari, artinya dau'us syams. Iyyaka na'budu, hanya kepada sinar matahari kami menyembah, dan hanya kepada sinar matahari kami minta. Agama apa itu yang minta sama matahari? Hah? Kalau yang merusak makna, ya, wa yahrumu allahnu alladzi yukhilla wa la yubtilu, tapi tidak yang tidak merusak makna.
Al-khamisu, kemudian yang kelima, ar-ruku'u, ruku'. Bi an yanhaniya bihaisu tanala rohatahu rukbataihi. Ruku dengan posisi membungkuk. Inhana yanhani, membungkuk. Bihaisu tanalu rohatahu rukbataihi, di mana kedua telapak tangannya megang lutut. Itu baru posisi punggung kita rata. Kalau megang di bawah lutut alias betis, apalagi mata kaki yang kita pegang, nungging. Kalau yang kita pegang di atas lutut, paha yang dangak. Tapi kalau yang kita pegang itu lutut, maka ya punggung kita akan lurus. Itu pengertian ruku. Bi an yanhaniya, dengan membungkuk. Haitsu tanalu rohatahu rukbataihi. Itu ruku, ya. Di dalam Al-Quran, Allah pernah membahasakan sholat dengan bahasa ruku. Warka'u ma'ar-raki'in. Artinya, sholatlah kamu bersama orang-orang yang ya, bukan ruku'lah kamu bersama orang-orang yang ruku. Datang-datang ruku doang langsung pergi lagi. Enggak. Warka'u ma'ar-raki'in. Sholatlah kamu bersama orang-orang yang, ini dalil sholat berjamaah. Dalil sholat itu perintahnya, warka'u ma'ar-raki'in. As-sadisu wallahu a'lam bissawab, rabbi zidna ilma warzuqni fahma. Dari 17 rukun salat, 5 sudah kita bahas, sisanya 12 bulan yang akan datang insyaallah panjang umur, sehat walafiat. Silakan kitab yang kedua, Qatrul Ghais, sampai di mana bacaannya? Halaman 37. Wa yu'radu. Masih membahas tentang iman kepada hari kiamat. Wa yu'radu amaluhu alaihi, dan Allah memperlihatkan amal hamba, amalnya si hamba kepada orang itu. Nanti di hari kiamat, setelah dihisab, hasilnya akan diperlihatkan kepada kita. Allah akan perlihatkan. Bi an yakula lahu alaihi, bi an yakula lahu, dengan berkata Allah kepada si hamba, hadhihi af'aluka, ini segala perbuatanmu, allati fa'altaha, yang telah engkau kerjakan dari dunia, di negeri dunia. Wasatartuha alaika, dan aku telah menutupinya untukmu. Wasatartuha alaika. Ditutupin tuh kesalahan kita. Orang lain nggak tahu ya. Kesalahan kita banyakan yang orang tahu apa banyakan yang orang nggak tahu? Banyakan orang yang nggak tahu. Makanya Imam Ali Zainal Abidin, ketika ada orang yang menggibahi dia, ngomongin kesalahan dia, ngomongin kejelekan dia, dibilang begini, Mas, kalau di kita gitu ya, Mas, itu mah belum seberapa, masih banyak lagi aib-aib saya yang ente belum tahu. Kalau ente mau tahu, ayo mampir ke rumah sambil ngopi. Tuh, ntar anda ceritain. Yang ente katakan tadi, yang ente sebarkan itu belum seberapa, masih sekelumit, masih banyak lagi. Kalau mau tahu, ayo ke rumah sambil ngopi, ntar anda ceritain aib-aib anda. Kalau kita kan nggak ngakuin tuh, ya. Ada orang ceritain aib kita, ya.
kita akan komentar begini, dia ngomongin aib dia lebih banyak daripada aib gua. Begitu ya. Ya. Kalau dia ceritain aib gua sama aja maling kebo teriak maling kambing. Maling kambing teriak maling ayam. Teriakin maling ayam gitu. Padahal dia maling kambing. Ada maling ayam dia teriakin. Tuh. Wal yaum, pada hari ini aghfiruha, aku akan mengampuninya. Siapa itu orang? Wahwa man yu'ta fi dzalikal yaum, adalah orang yang diberikan pada hari itu kitabu amalihi, kitab amalnya, min amamihi, dari sebelah depan, dari depannya dikasih. Wahwal mu'minul muti'u, dialah orang mukmin yang taat. Mudah-mudahan kita masuk di dalamnya. Kasih dari depan tuh. Ini kitab, ini catatan kesalahan ente, Anda tutupin. Sekarang Anda ampunin, kata Allah. Wa kutubul a'mali, dan kitab-kitab amal perbuatan itu ju'ilat, dijadikan ba'da mauti sahibiha, ya, ditempatkan setelah pemiliknya wafat. Ditempatkan di mana? Fi khazanatin, di satu penyimpanan, ya, tahtal arsy, letaknya di bawah arsy. Fa idza kanu, apabila mereka nanti para pemilik catatan itu fil mauqifi, ada di pelataran kiamat, mauqif, ba'asallahu, Allah utus rihan, angin, patatiruha, maka angin itu akan menerbangkan catatan-catatan yang ada di bawah arsy itu. Fakullu sahifatin, maka setiap lembaran, taltasiku, akan nempel bi unuki sahibiha, di leher pemiliknya. Tahu-tahu nempel di leher kita, apa aneh? Wah, catatan amal ini nggak ketukar. Allah kirimkan angin yang begitu besar, terus berterbangan tuh, jutaan, miliaran, triliunan lembaran-lembaran catatan amal terbang, nempel di leher pemiliknya masing-masing, nggak ketukar. Tahu teknologi apa yang dipakai itu? Nggak ketukar. Triliunan amal nggak ketukar. Teknologi Allah tuh ya. La tatajawazahu, tidak akan melewatinya. Kalau kelewatan mundur lagi dia. Ya, kalau kelewatan mundur lagi, nggak bakal kelewatinya. Summa ta'khuduha, kemudian mengambilnya al malaikatu, malaikat minal a'naki, dari leher-leher. Fayu'tunaha, maka diberikan itu catatan ilaihim, kepada yang empunya. Bi aidihim, di tangan mereka. Fayakhudunaha, maka mereka mengambilnya. Wa awwalu man ya'khudhu kitabahu, orang yang pertama kali mengambil catatannya, catatan amalnya adalah biyaminihi, dari sebelah kanannya, tanda dia orang baik, min ashabil yamin. Surat Waqiah itu ashabul yamin ya. Ashabul yamin adalah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab yang pertama. Walahu su'aun kasu'a'i syamsi, dan catatan Umar itu memiliki sinar seperti sinar matahari, terang benderang. Umar, Abu Bakar bagaimana? Amma Abu Bakrin, adapun Abu Bakar, bahwa ra'isus sab'ina, dia pemimpin 70 ribu, alladzina yadkhulunal jannah, orang-orang yang masuk surga, bighairi hisabin, tanpa dihisab. Kita nggak bakal kebagian 70 ribu. Lah Nabi aja 124 ribu. Kita mau kebagian tuh yang 70 ribu orang-orang yang masuk surga bighairi hisab, nggak bisa kita. Belum makomnya. Nggak usah kepedean. Gua tuh mudah-mudahan di dalamnya. Nggak usah kepedean. Kita mah berharap aja hisabnya digampangin. Gitu. Itu aja harapan kita tuh. Sekalipun harus dihisab, hisabnya mesti digampangkan.
Fahum lam yadkhudu sahaib, maka mereka ini yang 70.000 ini enggak mengambil lembaran-lembaran. Wa ba'da Umar, dan setelah Umar Abu Salamah adalah Abu Salamah Abdullah bin Abdul Asad Al-Mahzumi. Ya. Sahabat yang bertobat ya ketika Nabi sudah berhijrah. Wa awwalu man ya'khudhu kitabahu, dan orang yang mengambil catatannya bisimalihi dengan tangan kirinya, tanda orang jahat, akhuhu, saudaranya si siapa tadi? Abdullah bin Abdul Asad. Siapa? Aswad bin Abdul Asad. Summa idza akhadal abdu, kemudian apabila hamba telah mengambil kitabahu, catatannya, wajada hurufahu, dia dapatkan hurufnya, niratan, terang, au muzlimatan, atau gelap. Ya, kalau dia orang baik tulisannya terang. Ya. Ala hasabil a'malil hasanati awil qabihati, atas ya perhitungan amalnya baik ataupun amalnya buruk. Wa awwalu khattin fis sahaifi, dan di garis pertama tulisannya bunyinya Iqra kitabak, bacalah kitabmu, bacalah bukumu. Kafa binafsikal yauma alaika hasiba, maka cukuplah dengan dirimu pada hari ini menghisap dirimu sendiri. Tuh, lihat tuh. Ya, lihat. Kayak kita ngelihat rapot, emang kita kudu pakai nanya orang, rapot gua bagaimana sih ini? Gitu. Kita bisa lihat itu, merahnya ada berapa. Ya. Itu surat Al-Isra ayat 14 ya. Iqra kitabak kafa binafsikal yauma alaika hasiba. Ya Allah. Saudara, kemarin-kemarin tuh dulu waktu mau di swab, mau diperiksa kita ini positif atau negatif, deg-degan apa enggak? Deg-degan apa enggak? Lagi merebak-rebaknya, lagi banyak-banyaknya corona. Kita mau diperiksa nih, deg-degan apa enggak? Takut apa enggak? Takut kita. Yang kita takut begitu, wah, garisnya 2 positif berarti. Garisnya 2 positif. Ya. Itu yang kita takutkan. Pagi ini Fa'idza qara'ahu maka apabila dia telah membacanya, bayyadha wajhahu, menjadi terang wajahnya, in kana mu'minan, kalau dia orang mukmin langsung terang wajahnya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ente lulus, alhamdulillah, pelukan itu. Ya, kita bareng-bareng ya alhamdulillah, lulus. Mukmin, sama-sama mukmin. Wa iswadda in kana kafiron, dan menjadi gelap wajahnya ketika kalau dia orang kafir. Begitu orang kafir yang lihat ya hasil daripada amalnya selama di dunia, wajahnya jadi gelap. Wazalika, inilah makna firman Allah Ta'ala dalam surat Ali Imran ayat 106. Yauma apa tuh? Yabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Pada hari ini ada wajah-wajah yang terang dan ada wajah-wajah yang gelap. Ya. Ada wajah-wajah terang, ada wajah-wajah gelap. Itu doa waktu cuci muka ya. Tuh doa Allahumma bayyid wajhi. Ya. Berapa menit lagi ya tadi? 6 menit. Wa qad warada, sungguh telah datang satu keterangan warid fil hadisi, di dalam hadis Rasul, inna awwala man yuhasabu, sesungguhnya yang pertama kali dihisab, man yuhasibullahu, yang dihisab Allah Ta'ala adalah
al-lauhul mahfuz. Lauhul mahfuz dihisab. Lauhul mahfuz. Bukan cuma jin dan manusia, lauhul mahfuz dihisab. Ya, lauhul mahfuz. Bihaisu yurkabu fihi idrakan wa aqlan. Bagaimana cara Allah ya memeriksa atau menghisap lauhul mahfuz, di mana Allah memasang pada lauhul mahfuz pikiran, akal dan ucapan. Allah pasangin tuh. Fayud'a bihi. Lalu Allah memanggil lauhul mahfuz. Ya, dipanggil, mahfuz. Ya, dipanggil sama Allah. Ya. Fayaqulu lahu, ya, patar ta'idu paraisuhu, dipanggil ini lauhul mahfuz sama Allah pada hari kiamat, gemeteran, pada lemas semua persendiannya, gemeteran. Ya. Fayaqulu lahu ala hal balagta ma pika li Israfil. Allah tanya kepada lauhul mahfuz, apa udah ente sampaikan? Hal balagta, apakah ente sudah sampaikan ma pika, apa yang tertulis padamu kepada malaikat Israfil? Fayaqulu, kata lauhul mahfuz, balagtu ya Rabb, udah ya Allah, udah saya sampaikan sama malaikat Israfil. Tanya aja deh orangnya kalau nggak percaya. Ya, istilahnya begitu. Fayud'a bi Israfil, kemudian malaikat Israfil dipanggil. Fatarta'idu para'isahu, malaikat Israfil gemeter juga dipanggil oleh Allah. Khaupan minallah, karena takut kepada Allah. Fayaqulu lahu, maka Allah berkata kepada malaikat Israfil, ma sana'ta bima rawa ilaika lauh, apa yang kau lakukan pada kabar yang telah diriwayatkan oleh lauhul mahfuz hal Israfil? Fayaqulu balagtuhu li Jibril, kata malaikat Israfil, aku udah sampaikan nama malaikat Jibril ya Allah. Fayud abi Jibril dipanggil, fatarta'idu paraisuhu, gemeter lagi tuh persendiannya, gemeter, lemas semuanya. Fayaqulu lahu, kemudian Allah tanya kepada malaikat Jibril, ma sana'ta, apa yang sudah ente kerjakan, bima rawahu ilaika Israfil, pada sesuatu yang telah diriwayatkan oleh Israfil, disampaikan oleh Israfil. Fayaqulu balagtu ila Rasul, kata Jibril, saya sudah sampaikan ya Allah, Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, semua nabi-nabi, sampai Nabi Muhammad, saya sudah sampaikan semuanya ya Allah, kata malaikat Jibril. Fayud'a bihim, maka Allah panggil tuh rasul-rasul. Fayaqulu lahum, ditanya rasul-rasul, ma sana'tum bima rawahu ilaikum Jibril, apa yang kalian lakukan, yang kalian perbuat pada apa yang telah diriwayatkan oleh malaikat Jibril? Fayaquluna, para rasul menjawab, balagnahu ilan nas, ya Allah, sudah kami sampaikan kepada seluruh manusia. Di semua ditanya atu. Kalau malaikat Jibril aja dipanggil gemeter, bagaimana lagi kita? Fayaquluna, fayas'aluna, maka mereka bertanya, ya, an umrihim, tentang ya umur mereka, bima afnu, pada apa engkau habiskan ya itu umur kau habiskan di mana? Alhamdulillah ya Allah, tiap malam Jumat, Kamis sore, dari maghrib sampai isya, saya tidak bergeming di musalla ahlul khair. Nanti itu good, bagus. Sebelumnya ya di kafe situ kongko. Ya. Kongkoin apaan? Ya siapa aja yang kita kongkoin. Ya. Sesudahnya ya kumpul lagi, kongko lagi. Tuh. Banyakan mana? Waktunya kongko sama duduk ngaji. Aduh, berat. Ya. Ditanya, kau habiskan di mana umurmu? Jangan sampai jawabannya di pinggir empang. Kan pinggir empang lama itu ya. Ada nggak orang mancing 15 menit? Berapa? Maleman. Saya habiskan ya Allah di atas papan catur. Orang main catur. Na'udzubillahi min dzalik. Saya pernah khilaf itu. Main catur dari habis isya sampai menjelang subuh. Coba itu. Padahal kagak bisa-bisa, kalah mulu. Tuh. Astagfirullah, dulu
zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah. Jangan sampai jawaban kita begitu. Ya Allah, alhamdulillah dihabiskan di majelis ilmu, dihabiskan ya bersama orang-orang soleh, dihabiskan di tengah-tengah keluarga. Kumpulnya kita di tengah-tengah keluarga itu lebih berkualitas. Kata Nabi, kumpulnya kamu bersama keluarga lebih baik daripada kau duduk terus-terusan di masjid aku. Di Masjid Nabawi, itu Masjid Nabawi kita nggak pulang-pulang. Masjid Nabawi itu masih lebih afdal kumpul kita bersama anak bini kita. Tuh ya, makanya jangan kumpul pada megang HP masing-masing. Kumpul sih kumpul, cuman nggak ada yang ngomong, nggak ada yang ngomong. Di meja makan kita kumpul, kita kongko, bercanda sama anak, ya, bercanda sama anak. Ya. Biarin kita di kantor punya jabatan tinggi juga, kalau di rumah mah sama anak main kuda-kudaan ya boleh aja itu ya. Bo gitu boleh aja ya. Saya nggak begitu ya. Ada sahabat saya cerita begitu. Ustaz Safari itu cerita. Ustaz tuh pernah ziarah ke Abuya Muhtadi. Waktu anak sono dia lagi gendong anaknya lagi main kuda-kudaan. Bo begitu. Orang sekelas Abuya. Tuh. Ya, jadi kuda bagi anaknya yang kecil tuh. Kita begitu anak kita mau lendan, sana sama mama sana. Ya. Ada waktu kita dengan keluarga, ya kudu ada waktu kita dengan istri, ya tapi jangan selalu dengan istri, ya harus ada waktu kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pembagiannya, tuh akan ditanya itu. Wa an sababihim wallahu a'lam bis-shawab. Rabbi zidna ilma warzuqni fahma. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala laza asrafna فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا الأورات وآمن روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر لاني وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب والآل والأصحاب عداد قص الصحب والحمد لله في الباد والتناهي والحمد لله في الباد والتناهي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.